di sini saya akan melanjutkan materi terkait Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama itu ada pengertian Pancasila sebagai ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata ideal dan logos. Ideal berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar, dan cita-cita. Kata idea berasal dari bahasa Yunani, eidos yang berarti bentuk atau idein yang berarti melihat. Ideal dapat diartikan sebagai cita-cita, yaitu cita-cita yang bersifat tetap dan akan dicapai dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, cita-cita ini pada hakikatnya merupakan dasar pandangan atau paham yang diyakini kebenarannya. Sedangkan logos itu berarti ilmu. Yang berikutnya itu ada fungsi ideologi. Yang pertama itu ada melengkapi struktur kognitif manusia. Yang kedua itu sebagai panutan. Yang ketiga sebagai lensa yang dimana melalui mana seorang dapat melihat dunia. Sebagai cermin artinya melalui mana seseorang dapat melihat dirinya. Dan sebagai jendela itu artinya melalui mana orang lain bisa melihat diri kita. Nah, yang keempat itu ada kekuatan pengendalian konflik sekaligus fungsi integratif. Dengan demikian, fungsi-fungsi ideologi dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada etika bagi pelaksanaan kekuasaan atau kewarganegaraan negara. Yang kedua dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, asas yang harus ditaati dan dipatuhi dalam pelaksanaan pemerintahan serta hubungan antara yang pemerintah dengan rakyat yang diperintah. Yang keempat ada penegasan bagi fungsi negara yang diemban oleh pemerintah. Yang kelima, pedoman bagi pilihan kebijakan dan kegiatan politik. Berikutnya itu ada macam-macam ideologi. Yang pertama itu ada ideologi fasisme, yang dimana pengorganisasian pemerintah dan masyarakat secara totaliter oleh kediktatoran suatu partai yang berwatak nasionalis. Yang kedua itu ada ideologi komunis, sistem politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan berdasarkan ajaran Marxisme-Leninisme. Yang ketiga ada ideologi liberal, yang dimana secara etimologis liberal berasal dari kata liber yang berarti free. Selanjutnya, liberal berarti tidak dibatasi atau tidak terkait oleh ajaran-ajaran yang telah ada. Yang keempat ada ideologi Islam. Dan yang kelima itu ada ideologi Pancasila, yang dimana Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga sebagai ideologi negara. Yang berikutnya adalah pentingnya ideologi. Pentingnya ideologi Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia di tengah ideologi lain dapat dilakukan beberapa upaya diantaranya. Yang pertama itu ada menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang kedua, melaksanakan ideologi Pancasila secara konsisten. Yang ketiga, menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. Dan yang terakhir itu ada menempatkan Pancasila sebagai moral dan kepribadian bangsa Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.